Puji nama Tuhan. Selamat sore. Oke, semangat sekali, puji Tuhan. Bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita berkumpul, datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari seberapa yang ada, saya undang bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau datang dengan segenap kerinduan kami. Haleluya. Hatimu, oh
Bersyukur ya Bapa, kami boleh datang pada hari ini ya Bapa, dengan segala kerinduan kami ya Bapa akan Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, setiap kami boleh diubahkan, setiap kami boleh menjadi indah di hadapan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa sekali lagi atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, dan sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami hingga akhirnya nanti ya Bapa. Dan kami mau serahkan ibadah kami ya Bapa. Dan kami juga mau bersuka cita meninggikan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mau katakan, Tuhan, kita mau terbang bersama Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu pelita dalam kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menerbang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menerbang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menerbang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari saya udah makin berdiri. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menerbang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
memang benar firman Tuhan itu adalah terang dalam kehidupan kita. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita sambung pujian kita bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan di dalamnya. Haleluya. Firman terangi jalan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Pujian ini sekali lagi kita mau pujikan dengan penuh semangat bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, kemenangan yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Kau bersama. Yesus dia sumber pengharapan. Sepanjang
Tuhan, silakan duduk kembali. Langsung saja kor dari pemudanya saya undang untuk maju ke depan memuji akan nama Tuhan.
Pujikan nama Tuhan, pujian yang sangat indah. Kiranya kita mau terus berjalan bersama Tuhan, karena kita percaya dalam rencana Tuhan itu ada hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terus memberkati pujian dari pemudanya. Tiba saatnya pujian tidak saya panjang lebarkan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita angkat satu pujian. Bapa, sentuh hatiku. Kita mau katakan, Tuhan, kami siap dibentuk oleh firman-Mu, Yesus. Haleluya. Bapa, aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Oh Yesus, Bapa, aku menyadari dalam hidupku ini
Betapa aku menyadari menjadi bejana untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Anika pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini untuk bersatu hati, berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau memberkati kami yang mendengarkan ya Bapa. Sehingga kami datang tidak seperti kami pulang ya Bapa, tapi kami pulang boleh membawa berkat yang datangnya dari Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita terus semangat sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh kembali datang di tempat ini, karena kasih karunia Tuhan.
yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan langsung saja buka firman Allah, sama-sama belajar firman Allah malam hari ini dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, tema firman Allah malam hari ini adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Jika kita dengar kata-kata ini, mungkin dalam hati sudah mau joget, sudah mau tiktokan ini. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kita bersyukur ya, ternyata lagu ini bisa viral ya. Artinya banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan bukan hanya di kalangan anak-anak Tuhan, tetapi banyak juga orang-orang seberang, orang-orang Muslim atau orang-orang yang beragama lain menyukai lagu ini. Ketika saya lihat di TikTok, di YouTube, saya lihat komentarnya, mereka berkata, entah itu karena dia mengerti atau tidak, yang pasti firman Allah sudah tersampaikan kepada mereka. Yang memviralkan siapa sih? Oh yo, dengan berbagai macam gerakan di TikTok ya, dengan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Ya memang itu nyata dan firman Allah sekarang tersebar di media sosial. Bahwa Allah kita punya Allah yang luar biasa. Dan malam hari ini kita bangga. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Ibrani katakan, Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan kita, tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya nanti. Dari kekal sampai kekal, pujian katakan. Tetap sama, artinya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap. Baik itu kuasanya, mujizatnya, kasihnya, dalam segala hal tetap sama, tidak pernah berubah. Saya baca satu artikel tadi siang, yang tidak berubah dari Yesus itu apanya? Di artikel itu dikatakan rencananya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Terus yang ketiga, ancamannya tidak pernah berubah. Jadi Yesus juga punya ancaman ya, ketika di perjanjian lama dengan bangsa Israel, kalau Tuhan mengutuk ya mengutuk dengan berbagai macam. Kalau Tuhan murka, ya dia murka. Dia tidak pernah berubah dengan ancamannya. Selain dengan kasihnya, selain dengan mujizatnya, selain dengan rencananya, selain dengan janji-janjinya, dia juga tidak pernah berubah dengan ancamannya. Ya. Kemudian tidak pernah berubah untuk objek kasihnya. Siapa objek kasihnya? Objek kasihnya di sini adalah kita. Kita adalah objek kasih Allah. Dan itu Allah tidak pernah berubah untuk mengasihi kita. Kita adalah objeknya, yaitu orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, anak-anak Tuhan yang dikuduskan dan dimuliakan oleh Allah. Itu tidak akan pernah berubah. Jadi Allah akan tetap mengasihi kita, anak-anaknya yang sudah dipilihnya, yang sudah dipanggilnya, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, bahkan yang sudah dimuliakannya. Tidak lain adalah kita. Kembali kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah, dia tetap berkuasa, dia tetap ajaib, dia tetap dahsyat, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap setia, firman Allah katakan sekalipun kita tidak setia. Dia tidak akan berubah dengan tidak setia. Dia tidak akan berubah untuk meninggalkan kita karena kita yang berubah. Tidak, dia tetap mengasihi objeknya, objek yang dikasihinya yaitu kita. Nah sebaliknya, ketika kita punya Yesus yang tidak berubah, ternyata kita hidup di dunia
yang ternyata penuh dengan segala macam perubahan. Kita tinggal di dunia yang sangat cepat mengalami perubahan. Beberapa waktu yang lalu mungkin pujian ini banyak orang yang tidak kenal. Saya tahunya pun juga dari YouTube-nya Naomi. Ya. Ketika Naomi lihat YouTube, game-nya, ya, Nam, di Sakura itu ada lagu itu juga. Ya ini Pak, nyanyi ini. Tuhan Yesus tidak berubah dengan berbagai macam gerakan. Kemudian dari situ baru saya lihat, buka TikTok loh kok lagu ini. Buka YouTube loh kok lagu ini. Buka Reel loh kok lagu ini. Ya, semuanya lagu ini, banyak dikenal. Cepat sekali perubahannya. Dari orang yang tidak mengenal lagu ini, sekarang hafal lagu ini. Cepat sekali perubahannya. Nah, kita hidup di dunia yang sangat cepat mengalami perubahan. Hari ini gerakan viral TikTok seperti apa, besok sudah berubah lagi. Hari ini yang viral apa, besok sudah berubah lagi. Nah, cepat sekali mengalami perubahan. Sekitar kita berubah. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu keadaan dunia. Tidak seperti Allah. Tidak seperti Yesus yang tetap sama. Keadaan dunia berubah. Bahkan kita pun, anak-anak Tuhan yang ada di dunia, kita terlibat dalam perubahan itu. Kita ada di dalam perubahan itu. Bahkan kita mungkin menjadi pelaku perubahan itu. Motonya mahasiswa apa, Mas Rio? Mahasiswa adalah apa? Agen perubahan. Ya, mahasiswa adalah agen perubahan. Nah, di situ muncul perubahan. Wah, mahasiswa harus merubah ini, merubah itu. Sehingga ada banyak demo ya mungkin. Karena mereka tidak puas dengan keadaan yang ada. Mereka menuntut perubahan. Karena memang agen perubahan yang harus merubah tatanan supaya lebih baik, protes sana-sini supaya keadaan yang lebih baik. Kita mungkin menjadi agen perubahan itu, pelaku perubahan itu di dalamnya. Aku mau melakukan ini supaya berubah. Tentunya keinginan kita perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik. Jangan berubah dengan perubahan yang lebih buruk. Atau kita bisa jadi objek perubahan itu. Kita bahkan sering menuntut juga adanya perubahan dalam keluarga. Pak, ojo ngono sampean niku kudu berubah. Bu, sampean niku kudu berubah. Dek, sampean itu kudu berubah. Aku itu kudu berubah. Nah, kita menuntut banyak perubahan dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, atau mungkin yang sudah punya pacar, pasangan, pacar ya, ketika berpacaran tidak cocok, kamu harusnya jangan gitu kamu harus berubah seperti ini, supaya lebih baik. Sing cewek ngomong gitu, sing cowok ngomong gitu juga. Kamu juga harus berubah gini. Supaya kita ada cocoknya. Nanti kalau disatukan, nggak akan cocok. Saya sudah merasakan ya teman-teman. Nggak akan cocok, lama masih dicocok-cocok, nggak akan cocok. Nah, itu memang seninya, cewek dan cowok itu nggak akan cocok. Nah, suruh nuntut ini berubah. Itu mungkin kita. Kadang juga kita senang dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Menyenangkan kita, membuat kita sukacita, membuat kita, aku bisa healing dengan perubahan ini. Aku bisa melepaskan segala beban dengan adanya perubahan ini. Tetapi ada juga ketika ada perubahan yang menyebalkan, perubahan yang malah menjadikan beban dalam hidup kita. Sekarang orang-orang yang punya mobil mulai was-was karena nggak bisa beli Pertalite. Sudah ada aplikasinya. Ya, ketika ada perubahan harga minyak dunia yang semakin tinggi, akhirnya bangsa kita ikut berimbas. Nah, perubahan-perubahan seperti ini mungkin membuat kita menyebalkan. Kok iso sih kayak begini? Beberapa mobil dengan CC tertentu nggak boleh beli Pertalite. Beberapa mobil harus pakai aplikasi, scan QR dulu. Untung motor belum ya. Motor masih bebas. Selagi bebas, belilah Pertalite yang banyak. Nanti kalau sudah daftar gitu, nggak bisa beli, kesulitan beli. Ya karena perubahan-perubahan yang bisa menjengkelkan. Karena saking banyaknya perubahan, akhirnya muncul pepatah. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah
perubahan. Ya setiap saat, setiap waktu ada perubahan dan itu terus berlanjut. Ya itulah keadaan dunia. Kita harus alami itu. Tetapi kita mau yakin, kita mau percaya bahwa firman Allah katakan, kita punya Tuhan yang ternyata tidak pernah berubah. Dalam segala hal bagi kehidupan kita. Kita yang sering berubah. Dalam iman kita, dalam kesetiaan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita yang sering berubah. Dalam perubahan-perubahan yang kita hadapi, sering juga membuat iman kita bergoyah. Sering juga membuat percaya kita goyah. Sering juga membuat kasih kita goyah. Karena perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena kita yang turut merasakan perubahan itu. Karena kita yang menjadi objek perubahan. Tetapi Allah kita setia. Sekalipun kita tidak setia. Allah tidak pernah berubah sekalipun kita berubah. Salah satu yang tidak pernah berubah tadi adalah objek kasihnya. Kita menjadi objek kasih Allah. Dan Allah tidak pernah berubah mengasihi kita. Mungkin juga muncul pertanyaan, karena ketika saya belajar firman Allah ini muncul pertanyaan dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan kuasamu, mujizatmu tidak pernah berubah, kenapa dulu ketika engkau ada di dunia, melayani di dunia, mujizat itu hampir setiap hari, ya mungkin setiap hari, setiap saat terjadi. Dan sekarang kok sepertinya susah banget. Apakah kuasamu sama? Apakah itu yang dikatakan sama? Mungkin muncul pertanyaan itu dalam kehidupan kita. Kalau kuasa Allah, mujizat Allah sama, yuk lakukan mujizatmu Tuhan seperti engkau melakukan ketika engkau di dunia. Ketika engkau datang ke dunia. Kalau kita baca dalam 4 Injil ya, banyak sekali mujizat-mujizat, kuasa-kuasa Allah dinyatakan. Dan itu firman Allah Ibrani katakan hal itu tidak berubah sampai sekarang. Artinya mujizat itu tetap ada, kuasa itu tetap ada, kesembuhan tetap ada, orang mati dibangkitkan tetap ada. Orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Kuasa Allah di situ tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi kenapa kok sekarang kayaknya susah Tuhan? Terus berdoa, bergumul, terus-terusan menunggu, ternyata enggak kunjung-kunjung datang. Kalau saya bergumul untuk Naomi, ya, sampai sekarang belum dijawab. Ya, bergumul tentang Ibu Gembala, sudah 3 tahun teman-teman, sepertinya kok enggak ada jawaban. Katanya kuasamu sama Tuhan, kok enggak ada jawaban. Yang menjadi jawabannya adalah, kenapa dulu mujizat itu ada, terjadi, setiap saat, setiap waktu terjadi. Karena Yesus ada. Apakah Yesus enggak ada di sini sekarang? Ada di sini. Karena Yesus menjadi andalan mereka. Karena mereka yang perlu mujizat itu mengundang Yesus. Kita lihat contoh Bartimeus, Yesus ada di sana. Seandainya Bartimeus tidak berteriak untuk bertemu dengan Yesus, apakah terjadi mujizat? Tidak terjadi. Yang menjadi jawabannya adalah, kita ketemu Yesus enggak? Kita sudah ketemu Yesus enggak? Kita sudah ketemu Yesus belum? Kita sudah panggil dia belum untuk ketemu? Kita sudah nemui Yesus apa belum? Kuasanya tetap sama tersedia. Ketika Bartimeus mendengar Yesus lewat di depannya, seandainya dia enggak berteriak, dia hanya tahu Yesus ada, Yesus lewat, dia diam aja. Di sini bekerja antara kita mau ketemu Yesus, kita mau memanggil Yesus, dan dengan iman kita. Jadi berhubungan iman, kita punya iman, kita kerjakan, kita lakukan, kita percaya, maka di situ kuasa dan mujizatnya terjadi. Yesus selalu katakan, imanmu yang telah menyelamatkan, imanmu yang telah menyembuhkan. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berusaha cari Yesus. Terus mencari Yesus, terus mencari Yesus, terus mencari Yesus.
Bahkan mungkin pergumulannya selama 12 tahun. Dia berdoa. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, mujizat itu terjadi. Saat ini kuasa Allah sama, mujizat Allah sama. Tinggal kita terus berdoa, terus meminta, terus memohon, terus berusaha ketemu dengan Yesus. Sampai waktunya kita benar-benar ketemu dengan Yesus, maka di situ mujizat terjadi. Kenapa kok kelihatannya enggak sama Tuhan? Jawabannya adalah Yesus. Apakah iman kita sudah terus berpaut kepada Yesus? Apakah dalam pergumulan kita, di tengah-tengahnya kita tidak berubah? Seringkali kita berubah. Ketika kita bergumul, kita terus panggil Yesus. Seperti Bartimius, panggil Yesus terus sampai Yesus datang kepadanya. Sampai dia datang menemui Yesus, sampai dia ketemu dengan Yesus. Seorang perwira yang anak buahnya siapa itu ya? Pelayannya sakit. Dia berusaha mencari Yesus. Menemui Yesus. Di mana Yesus berada dia cari. Dengan segala usaha dan daya upayanya. Kuasanya tetap tersedia. Seandainya perwira itu tidak mau nemui Yesus, mungkin hanya dengan pesan saja, belum tentu mujizat terjadi. Nah, kita dengan iman kita mau berusaha terus. Dalam pergumulan kita, dalam doa-doa kita, dalam masalah kita, pergumulan apapun yang kita hadapi, mari kita terus bergumul. Di tengah-tengah pergumulan jangan pernah berubah, jangan pernah menyerah. Kok lama sekali, sepertinya enggak ada jawaban, sepertinya kok enggak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Tapi terus lakukan itu. Pernah juga saya lihat di YouTube juga ya, ada kata-kata doa kita yang belum dijawab itu ya, itu seumpama kita doa itu adalah tujuan kita, dengan kita terus yang mengayuh. Ketika kita bersepeda mengayuh, tujuan kita di mana, di Bendo, kita terus berusaha. Ketika kita sampai di Bendo, ya itu doa kita dijawab. Ketika belum sampai di Bendo, ya teruslah berusaha untuk mencapai. Doa adalah tujuan kita. Tujuan kita apa? Pergumulan kita apa? Beban-beban kita apa? Kita mau doa terus. Kita mau bergumul terus bersama Tuhan. Kita terus memohon kepada Tuhan sampai tujuan itu tercapai. Kuasanya sudah tersedia di sana. Kuasanya tetap sama. Mujizatnya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang sempurna. Dia Allah yang berkuasa, segala rencana disusun oleh Dia, oleh Allah. Kita lihat dalam Injil Yohanes 1. Ini menunjukkan kuasa Allah ya. Sejak dari mula, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Yesus sendiri, dia Allah yang dia berkuasa, dia dahsyat dan ajaib menciptakan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu. Kalau teman-teman baca kembali dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah berfirman, merancangkan dengan begitu luar biasa keadaan dunia ini, sampai merancang, sampai menciptakan kita manusia dengan rencana yang luar biasa. Yang sempurna, yang dahsyat dan ajaib. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi tanpa Allah yang berfirman, tanpa Allah yang merencanakan, tidak ada sesuatu yang jadi. Kenapa Yesus tidak berubah? Allah tidak pernah berubah karena Dia sudah sempurna.
dia tidak akan berubah. Dia tidak bisa lebih tinggi lagi karena sudah sempurna, sudah yang paling tinggi. Dan dia tidak akan menyangkali dirinya dengan perbuatan dosa. Ketika Yesus ada di dunia, dia sama sekali tidak berbuat dosa. Tetapi dibuat dosa oleh kehidupan kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Allah melihat kita, ini objek kasihku yang harus aku perjuangkan. Jadi Allah tidak merubah kehidupannya, tidak merubah kuasanya, tidak merubah segala hal dalam hidupnya, tetap sempurna. Tidak ada dosa di dalam. Ketika Yesus melayani di dunia, ketika Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Dia Allah yang berkuasa, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Allah malam hari ini rindu kita yang berubah menjadi lebih baik. Dalam Korintus katakan, Allah rindu kita menjadi manusia-manusia yang baru. Kalau kita pasti berubah. Pasti kita berubah. Karena ya tadi, kita ada dalam keadaan dunia. Ada hidup di dalam dunia. Kita berubah. Dulu kecil, sekarang sudah besar. Dulu rambutnya pendek, sekarang sudah panjang. Berubah, ada perubahan. Tetapi Allah rindu, iman kita tidak berubah. Tetap kepada Yesus. Allah rindu, kepercayaan kita tidak berubah. Allah rindu segala rencananya, seperti Yeremia katakan, yang sudah direncanakan dalam kehidupan kita, dalam setiap pribadi kita, terjadi. Seperti yang diyakini oleh Ayub. Kita lihat Ayub 42. Ayub 42, ayat 1 dan ayat 2. Ini yang diyakini Ayub dalam kehidupannya, sehingga Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Maka, Ayub 42 ayat 1 dan 2, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub percaya, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah berkuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Rencananya adalah rencana yang terbaik. Masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Kita bersyukur malam hari ini kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya, mujizatnya, dan segala hal tidak pernah berubah. Terus ada dalam kehidupan kita, menyayangi dan mengasihi Tuhan. Ayat terakhir kita lihat Maleakhi 3 ayat yang ke-6 bagian. Maleakhi 3 ayat yang ke-6 bagian. Inilah Allah kita. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari terus berpandang kepadanya, berharap kepadanya, beriman kepadanya. Maleakhi 3 ayat 6 bagian A, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Allah sendiri yang ngomong bahwasanya Dia Allah yang tidak berubah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan malam hari ini. Kiranya kita, anak-anak Tuhan, di GPDI Tunggul Permanu, anak-anak muda di sini terus tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita jangan berubah, kesetiaan kita jangan berubah, tetap hanya kepada Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian, Yesus tak pernah berubah, dulu, kini, dan selamanya. Dia berjanji dan tidak akan pernah mengingkari apapun yang terjadi. Terus kita mau berharap pada Dia.
Dia Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan. Haleluya. Yesus tak pernah berubah, dulu, kini, dan selamanya. Yesus pernah berjanji dan Dia takkan pernah ingkar apapun yang terjadi. Yesus tak pernah berubah. Dialah Bapa yang setia. Yesus tak pernah pergi, tinggalkan engkau sendiri. Percayalah padanya, katakan dengan iman. Yesus tak pernah berubah, kini dan selamanya. Yesus pernah berjanji dan Dia takkan pernah ingkar apapun yang terjadi. Yesus tak pernah berubah. Dialah sahabatku yang setia. Amin. Yesus tak pernah pergi, tinggalkan engkau sendiri. Percayalah pada. Sekali lagi katakan, kami serahkan kau bangga. Yesus tak pernah berubah, dulu, kini, dan selamanya. Yesus pernah berjanji. Apapun yang terjadi, Yesus tak pernah berubah. Dialah sahabatku yang setia. Yesus tak pernah pergi, tinggalkan kau sendiri. Percayalah padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan.
masuk dalam doa. Saudari Isma berdoa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu mau percaya Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh padamu Tuhan, untuk supaya kami tidak berubah Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, untuk menantikan setiap jawaban-jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kau kiranya yang berkati menyertai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan, kita nyanyikan lagu viral ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 pagi, dilanjutkan ibadah raya umum siang hari setengah 9, dan Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja di tempat ini, dan setelah ini berlatih pujian untuk besok ya, untuk dinyanyikan dalam ibadah raya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Oni yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih buat semua yang telah hadir pada petang hari ini. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kita angkat satu pujian, semusim telah berlalu itu ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
sebagai Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap mencintai kami. Bahkan Engkau tetap mempunyai rencana dan rancangan yang terindah yang tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun untuk kehidupan kami sampai kami menerima anugerah keselamatan yang seutuhnya dalam kerajaan surga. Walaupun dunia seringkali berubah, namun Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami supaya tetap konsisten, tetap berjalan dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami berubah dalam iman, kesetiaan, pengharapan, keyakinan kami kepadamu. Namun apabila kami sampai pada hari ini, kami tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Musim-musim yang akan kami lewati, musim-musim akan terus berganti, masa akan terus berganti, orang akan terus berganti. Namun kami tetap merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berganti dan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada petang hari ini. Memberkati setiap kami yang hadir pada petang hari ini. Di segala aspek hidup kami, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Berkati teman-teman kami yang lain. Doa kami di waktu mendatang boleh ada bersama bersekutu meninggikan nama-Mu. Setelah ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Penghentaran dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Sepanjang malam pun dalam kami beristirahat, Tuhan menjaga kami dengan kasih karunia Allah. Besok kami boleh bangun, beraktivitas, terkhusus kami dapat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Engkau. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.